Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Humam, NIM 21110500016. Dan selamat datang juga di channel YouTube saya, Bang Ipul 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan atau menyampaikan sebuah materi virologi, teman-teman. Untuk materi virologi ini saya akan membahas tentang virus respiratory syncytial virus atau RSV. Nah, jadi untuk terkait dengan virus ini ya teman-teman, merupakan sebuah virus yang menyerang bagian pernafasan kita ya kurang lebihnya. Jadi untuk terkait dengan penyakit ini bisa saja terjadi kepada kita ya, selaku orang dewasa, ibaratnya remaja dan juga anak-anak. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya dari teman-teman bisa melihat poster yang sempat saya buat ya teman-teman terkait dengan respiratory syncytial virus atau RSV yang menyerang bagian organ paru-paru ya teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama ya, dari bagian poster saya ini ada bagian klasifikasi dari virus ini sendiri. Dari virus syncytial pernafasan ini termasuk dalam suatu genus Orthopneumovirus dalam famili Pneumoviridae dan juga ordo Mononegavirales. Anggota genus ini termasuk dalam RSV manusia, RSV sapi, dan juga virus pneumonia murin. Ada subtipe antigenik utama dari virus RSV manusia, ada yang A dan juga ada yang B, yang sebagian besar juga ditentukan oleh penyimpangan antigenik dan duplikasi dalam sekuens RSVG, namun disertai dengan divergensi sekuens seluruh genom termasuk dalam RSV-V. Nah, untuk bagian selanjutnya di sini ada struktur dan juga morfologi dari virus respiratory syncytial virus. Nah, mungkin dari teman-teman bisa melihat gambar virus yang ada di poster saya ya, yang sempat saya buat. Jadi untuk bagian yang pertama itu ada bagian fusion protein atau F. Untuk bagian fusion protein ini ada sedikit kayak menonjol kayak ujung korek api yang di sini warnanya itu coklat. Nah, itu bagian fusion protein. Nah, terus di sini ada bagian attachment protein atau G. Nah, itu letaknya agak sebelahan sama yang tadi fusion protein, dan untuk ujungnya ini agak sedikit tumpul ya teman-teman, ibaratnya berbentuk tumpul. Kalau yang bagian fusion protein tadi seperti ujung korek ataupun bulat ya ujungnya. Terus untuk selanjutnya di sini ada small hydrophobic protein atau SH. Jadi di sini ada sedikit kayak garis rambut mungkin ya teman-teman, agak mirip seperti rambut yang berwarna hijau ya teman-teman kalau berdasarkan ilustrasi struktur yang ada di poster saya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada ssRNA. Untuk bagian ssRNA ini ada di bagian tengah yang agak ke pinggir ya teman-teman, yang garis ada sedikit garis biru sama ada gradasi warna putihnya, itu bagian ssRNA. Selanjutnya ada bagian fosfoprotein, yaitu bagian yang berbentuk bulat, ada di bagian dalam ya teman-teman ya, ada yang di bagian dalam. Letak dari fosfoprotein ini ada di sebelah RNA polimerase.
Jadi untuk letaknya di sini bersebelahan. Ibaratnya kalau untuk fosfoprotein itu yang berwarna hijau, bulatan yang berwarna hijau, dan untuk RNA polimerase itu yang berwarna merah yang berada di sebelahnya persis. Kalau berdasarkan dengan ilustrasi ini. Terus untuk selanjutnya di sini ada matriks protein. Untuk matriks protein ini yaitu bagian yang bulat-bulat kecil berwarna ungu yang banyak ya teman-teman, ibaratnya dari bulatan kecil yang berwarna ungu ini yang dinamakan dengan matriks protein. Nah, yang selanjutnya di sini ada lipid bilayer. Nah, untuk lipid bilayer ini ibaratnya kayak sebuah lapisan ya teman-teman ya. Agak seperti lapisan ibaratnya yang berwarna coklat yang mengitari virus ini. Terus untuk bagian yang terakhir di sini ada nukleoprotein. Untuk bagian nukleoprotein itu bagian oval yang terletak di dalam yang berwarna coklat gold ya teman-teman, coklat agak seperti emas. Nah, mungkin itu terkait dengan bagian struktur virus respiratory syncytial virus. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan morfologi virus RSV. Dari virus RSV ini adalah suatu virus RNA beruntai tunggal dalam keluarga Pneumoniidae genom. RSV berukuran sekitar 15,2 kb berisi 10 bingkai pembacaan terbuka yang mengkode 9 protein struktural dan 2 protein non-struktural, glikoprotein perlekatan G, glikoprotein fusi F, dan protein hidrofobik kecil SH berlabuh di membran virus dengan sebagian besar protein terdapat di bagian luar membran. Protein matriks melapisi bagian dalam membran virus. Baik, untuk selanjutnya dari virus respiratory syncytial virus atau RSV adalah suatu virus penyebab utama dari penyakit saluran pernafasan ya teman-teman, seperti yang udah saya sampaikan pada saat awal pembukaan. Dari penyakit saluran pernafasan ini dapat terjadi kepada anak kecil, termasuk penyakit yang disebabkan seperti bronkiolitis dan juga pneumonia dengan infeksi berulang sepanjang hidup. RSV menyebabkan penyakit besar pada anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa dengan gangguan sistem jantung, paru, kekebalan tubuh, serta orang lanjut usia. Dalam kasus yang parah dari virus ini dapat mengakibatkan komplikasi dan juga dapat menyebabkan kematian. Untuk selanjutnya di sini ada gejala-gejala yang dapat ditimbulkan dengan adanya virus RSV ini. Jadi untuk pada orang dewasa, lansia, anak-anak yang sehat, gejala virus terlihat ringan dan juga menyerupai seperti terserang virus influenza ya teman-teman. Hampir sama dengan kejadian terinfeksi virus influenza. Gejala infeksi virus RSV ini biasanya muncul sekitar 4-6 hari setelah terpapar virus. Nah, pada orang dewasa dan remaja, virus RSV biasanya menimbulkan gejala antara lain sesak atau hidung meler, ya teman-teman, hidung meler, batuk kering, demam ringan, sakit tenggorokan, sakit kepala ringan. Untuk penularannya dapat terjadi karena adanya kontak yang dekat dengan orang yang terinfeksi
aerosol yang dihasilkan oleh batuk dan juga bersin, infeksi yang terjadi karena menyentuh benda atau barang-barang yang telah terkontaminasi dan kemudian menyentuh area sekitar mulut, hidung, dan juga mata. Untuk penegakan diagnosa yang biasanya dilakukan dengan melakukan diagnosis laboratorium dengan melakukan isolasi virus dengan salah satu tes diagnostik cepat dengan RT PCR atau dengan serologi. Baik, untuk yang terakhir di sini ada bagian sumber referensi ya teman-teman terkait dengan virus ini. Nah, mungkin bagi teman-teman nanti yang masih penasaran terkait dengan virus respiratory syncytial virus, nanti bisa coba cek aja di sumber referensi yang sudah saya cantumkan. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bila ada salah-salah ataupun ada kekurangan dari saya dalam menyampaikan materi ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.